Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Ridho Azlam ya. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa saya adalah dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Mercubuana. Nah, saya kebetulan akan memberikan materi atau kita sama-sama akan sharing ya. Nanti kita juga akan ada diskusi tentang mata kuliah dasar-dasar penyiaran. Dan fokus pada pertemuan kita yang ketiga ini, kita akan membahas tentang sarana dan prasarana, serta prosedur dan teknis penyiaran. Oke, apa saja sih yang kira-kira menjadi pokok dari bahan materi kita hari ini? Nah, kita lihat ke slide pertama. Dunia penyiaran saat ini semakin berkembang. Salah satunya adalah radio televisi. Sehingga berakibat setiap informasi didapatkan dengan mudah oleh ribuan bahkan jutaan manusia dalam waktu yang bersamaan. Ya, inilah salah satu sifat dari media massa atau bentuk komunikasi massa. Jadi pesannya dapat tersampaikan kepada jumlah partisipan yang cukup banyak. Berbeda dengan dimensi-dimensi komunikasi yang lain, seperti komunikasi antar pribadi, ya mungkin polanya rasanya hampir sama dengan berbicara di depan kamera dan kameranya kemudian videonya kemudian disampaikan ke salah satu orang. Namun kalau ternyata video tersebut disampaikan ke banyak orang, maka sudah masuk ke dimensi komunikasi massa dan menggunakan media massa. Penyiaran mempunyai peran yang strategis dalam mengembangkan dunia penyiaran. Ya, karena penyiaran juga merupakan bagian dari teknologi ya teman-teman ya. Jadi yang namanya teknologi itu pasti akan terus berkembang seiring dengan peluang manusia untuk terus mencari mana yang lebih efisien, mana yang lebih efektif. Ya. Kemudian salah satunya penyiaran telah menjadi sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis dan pemerintah ya. Jadi di sini ada kategori empat kategori kata kunci. Yang pertama masyarakat ya seperti kita sendiri ya. Kemudian lembaga penyiaran, lembaga penyiaran itu seperti industri pertelevisian atau industri media. Contoh seperti RCTI, MNC, kemudian Trans, kemudian radio-radio ya seperti iRadio, Trax FM dan lainnya. Kemudian dunia bisnis ya seperti industri yang membutuhkan medium untuk memasarkan brandnya gitu, medium untuk menyampaikan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa brand produknya merupakan brand produk yang cocok dan bagus untuk masyarakat. Kemudian pemerintah ya betul ya, pemerintah adalah tempat di mana masyarakat menitipkan pajak dan kepercayaannya untuk memimpin di suatu wilayah tertentu ya, baik itu di level negara hingga level terkecil sampai ke level desa mungkin. Akan tetapi penyiaran tidak hanya memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat yang menontonnya, melainkan penyiaran juga dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap kehidupan masyarakat ya. Pada hakikatnya media yang mungkin cenderung terlalu mengikuti pasar dan mengikuti hal yang sifatnya mungkin mayoritas, yang kebanyakan mungkin mayoritas adalah hal yang mungkin buruk atau hal yang sebenarnya ingin memenuhi kebutuhan hiburan semata, maka masyarakat yang mungkin sifatnya lebih minor atau jumlah populasinya lebih sedikit, ini cenderung mau tidak mau menikmati konten-konten media yang disukai oleh masyarakat banyak. Sehingga hal inilah yang mungkin memicu bahwa orang sudah mulai tidak menonton televisi, padahal sebenarnya yang level mayoritas inilah yang lebih diakomodir oleh lembaga penyiaran gitu. Sehingga ya kalau level mayoritas yang dianggap diakomodir, secara tidak langsung sebenarnya membuktikan bahwa televisi itu atau media penyiaran itu masih banyak ditonton gitu. Namun klasifikasi penontonnya sudah mulai tersegmentasi khusus. Terlebih saat ini sudah masuk ke era dunia penyiaran digital, banyak sekali stasiun televisi atau stasiun lembaga penyiaran bermunculan. Begitu. Baik, sarana dan prasarana penyiaran. Stasiun penyiaran untuk mewujudkan suatu tujuan yang ingin dicapai yaitu membutuhkan sarana dan prasarana, yaitu segala jenis peralatan, perlengkapan, kerja, dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam melaksanakan pekerjaan, serta kepentingan yang berhubungan dengan organisasi penyiaran. Sarana penyiaran merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan operasional penyiaran. Produksi televisi menggunakan jenis kamera yang didesain serta diciptakan oleh para vendor atau produsen terkemuka di dunia. Saat ini produsen Jepang mendominasi di Indonesia bahkan dunia ya. Kita lihat seperti brand Jepang
umumnya ada Sony, Canon, ya, Nikon, ya, itu brand dari Jepang semua yang sebenarnya kompetitornya ada di Jepang itu sendiri, gitu. Namun pada hakikatnya mereka juga merupakan perusahaan multinasional yang akhirnya bisa merekrut beberapa peneliti dan developer atau pengembang teknologi yang akhirnya bisa mengembangkan produk tersebut untuk bisa lebih baik. Jenis-jenis ini diklasifikasikan untuk kebutuhan yang berbeda, walaupun fungsi utamanya tentu saja sama, yakni untuk mengambil gambar atau suara. Ya, betul sekali ya. Jadi, seperti contoh ya, berdasarkan penggunaan jenis kamera dapat dibagi atas 3, ING, EFP, dan kamera studio. Di mana ING berfungsi untuk news gathering, EFP untuk electronic field production, dan kamera studio untuk kamera pedestal. Ya, kalau kita ngelihat ya, ada yang namanya sistem kamera ING itu yang fokus untuk mencari berita ya, kamera-kamera mencari berita untuk bisa menangkap momen cepat dan lebih stabil untuk di luar lapangan dan memiliki baterai yang cukup untuk kegiatan news gathering ya. Siapa tahu kamera tersebut digunakan untuk peliputan di daerah konflik atau di daerah yang minim aliran listrik. Kemudian EFP, ya ini kalau kalian mungkin pernah menonton siaran olahraga, nah kamera EFP inilah yang umumnya digunakan. Kemudian kamera studio, kamera pedestal, ini kamera yang sifatnya lebih still image yang tidak terlalu banyak pergerakan sehingga untuk fungsinya untuk menangkap objek yang berada di depan itu bisa lebih fokus. Jadi kalau kita ngelihat kamera konten-konten program talk show, berita, kameranya pasti akan lebih bagus karena kamera yang digunakan adalah kamera yang sudah steady di situ, di satu tempat itu dibandingkan kalau kita menonton paket berita atau mungkin siaran olahraga gitu. Karena fungsi mobilitasnya juga berbeda satu sama lain. Baik, berikutnya tata cahaya, dekorasi studio, dan set panggung bagus serta tata cahaya yang sempurna menjadi perpaduan serasi beberapa program televisi sehingga acara tersebut menjadi lebih terlihat excellence gitu ya. Ya, dengan tata cahaya yang baik itu bisa memaksimalkan tangkapan gambar yang ada di hadapan kamera. Objek yang terlihat juga bisa lebih terekspos dengan baik ya, dengan konsep tata pencahayaan yang baik. Ingat, di sini ada tata pencahayaan, ya, tata cahaya. Jadi cahaya yang masuk bukan hanya cahaya yang sifatnya primer, tapi ada berbagai macam jenis cahaya sekunder ataupun jenis cahaya yang sifatnya disebut sebagai cahaya yang sifatnya aksesoris. Baik, berikutnya ada tata suara ya. Tata suara ini proses memasukkan atau menambahkan suara seperti bunyi alam atau suara natural, suara objek, suara, narasi, dan suara musik ya. Prosesnya disebut sebagai mixing. Mixing itu adalah proses memadukan suara agar terlihat harmoni dan enak didengar ya. Alatnya disebut sebagai mixer. Kemudian ada mikrofon ya, fungsinya untuk menangkap suara, dan mikrofon pun ada beberapa jenisnya tergantung fungsinya. Ada mikrofon yang sifatnya indoor dan outdoor ya. Ada yang bentuknya seperti mikrofon kecil yang ditempel di baju, ada juga yang sifatnya mungkin mikrofon yang sifatnya panjang dan mengarah ke bawah. Ada juga mikrofon yang mungkin sifatnya seperti mic yang bisa digenggam ya. Banyak fungsinya. Banyak jenisnya tergantung fungsinya apa. Ini jenis-jenis mikrofon ya. Ada yang mikrofon wireless seperti ini. Ada mikrofon yang sifatnya steady di depan ya, yang biasa digunakan oleh orang-orang ya. Ini jenis kondenser, tapi ada juga kondenser yang bisa diletakkan di atas. Kemudian equalizer. Equalizer merupakan satu alat yang bisa merubah frekuensi suara sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, ini equalizer untuk mendeteksi dan merubahnya ya. Nah, semua ini biasanya diatur oleh seorang mixer. Ini ya alat mixernya, dan di sini kita atur equalizernya. Mana suara yang perlu kita dengarkan atau fokus dengarkan, mana yang sifatnya suara tambahan ya. Oke, sekian itu saja materi kita hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan, dan nanti saya akan membuat forum ya, nanti teman-teman bisa akses di situ, dan jangan lupa sebelum mengisi forum atau menjawab pertanyaan di kuis, Anda perlu membaca materi yang sudah disampaikan atau yang menjadi topik pembahasan pada pekan yang berlalu.
Saya Ridho Azlam, terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.